Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal karamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Salam, para asatid, para kiai, para habaib, kepala suku, kepala pimpinan, Pak RT, Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah yang hadir pada subuh kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari Anas bin Malik. Riwayat hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam Tirmidzi. Status hadisnya hasan. Hadis itu ada sahih, ada hasan, ada sholih, ada dhaif, ada maudhu. Maudhu sudah tidak termasuk hadis karena tidak ada dalam hadis. Jadi ini hadisnya hasan, sangat baik untuk diamalkan. Hasan berarti baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik adalah termasuk sahabat yang panjang umurnya, banyak hartanya. Karena dulu ketika datang kepada Nabi, beliau statusnya dalam keadaan yatim karena tidak punya bapak. Ummu Sulaim ibunya mengantar ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tak punya ternak, saya tak punya uang, saya pun tak punya tanah. Tak ada yang saya wakafkan untuk agama Allah, untuk perjuangan Rasulullah di Madinah ini, tapi saya punya anak." Waktu itu Anas bin Malik umur 10 tahun. Berarti ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi umur sekitar 53 tahun, Anas bin Malik umur sekitar 10 tahun. 10 tahun kemudian Nabi meninggal 63, maka ketika Nabi meninggal Anas bin Malik umur 20 tahun. Ini termasuk kita sampaikan kepada sebagai pengetahuan bahwa sahabat Nabi itu bukan tua-tua. Sahabat Nabi itu bukan yang pakai tongkat. Sahabat Nabi itu bukan yang jenggotnya sudah memutih, tidak. Sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi meninggal 19, 15. Abdullah ibnu Abbas Nabi meninggal umur sekitar 18, 19. Jadi jangan disangka sahabat Nabi itu tua-tua. Mereka anak-anak muda. Anak muda zaman sekarang umur 20 tahun. Banyak bukan nongkrong di masjid menjadi orang yang menghidupkan masjid, tapi banyak nongkrong di kafe dengan fafenya. Beli minuman seharga 15.000, duduknya 15 jam. Mana bisa agama bisa tinggi kalau anak mudanya nongkrong di kafe? Tidak berarti. Kata Rasulullah SAW, min husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Orang kalau dibilang berkualitas Islam dan imannya, dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Jadi kalau kita nih berbicara halal dan haram sudah tahu, tapi apakah Islam kita berkualitas atau tidak? Maka diukur dari waktu kita. Kalau kita terlalu banyak main-main, terlalu banyak istirahat, terlalu banyak main gaple, terlalu banyak main HP, maka kita belum termasuk orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas Islamnya bukan karena jubahnya, bukan karena ngomongnya bagus, bukan karena Ustadz Nuruddin pinter ceramah. Orang berkualitas Islamnya bukan yang bagus pecinya, yang bagus sorbannya, bukan yang gagah badannya, tidak. Orang yang berkualitas kata Nabi, tarkuhu malayanihi, meninggalkan perkara yang sia-sia dalam Islam. Dia tahu mana yang amat sangat penting, mana yang sangat penting, mana yang penting sekali, mana yang kurang penting, dan mana yang tidak penting sama sekali. Maka setiap hari kita ukur. Kita mau berangkat misalkan ke Nagoya, ngapain? Penting atau tidak? Kita dari rumah ada tetangga meninggal, kemudian
Ada orang yang ngajak ngopi, pergi ngopi apa jenguk tetangga yang meninggal. Nah, ini kita bisa harus berkualitas. Jadi orang berkualitas imannya itu bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dari pagi sampai sore asik nak mancing aja. Lupa duhur, lupa asar. Jadi orang berkualitas Islamnya itu bukan yang gagah orangnya. Maka kita tahu dari sahabat-sahabat Nabi itu semuanya orang-orang berkualitas. Di umur 15, di umur 19, di umur 20 mereka itu menulis kitab. Mereka itu berjuang berdarah-darah dengan Nabi. Mudah-mudahan anak-anak muda sekarang setidaknya kalau tidak berperang, dia datang ke masjid, membangun masjid, memakmurkan masjid dan membantu orang-orang yang sedang dalam keadaan kepayahan, kesusahan. Jadi Anas bin Malik ketika datang kepada Nabi, didoakan sama Nabi karena ditengok dia anak yatim, Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, banyakilah hartanya, wa aktsir waladahu, dan banyakilah anaknya. Terbukti Anas bin Malik ketika meninggal anaknya hampir lebih dari 100 dengan cucu-cucunya. Setiap hatam Quran, Anas bin Malik mengumpulkan anak dan cucunya itu menghatamkan Quran. Setelah itu dibacalah doa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Itu doa yang dibacakan Anas bin Malik. Nabi tidak pernah melakukan. Makanya kita waktu kecil selesai kita baca Quran, selesai kita sorongan nyetor bacaan Quran ke Pak Kiai di kampung-kampung, kita selesai itu baca Allahumma arhamna bil Quran. Kalau dibilang bid'ah, bid'ah karena tidak dikerjakan Nabi, tapi kan bid'ahnya baik yang dilakukan oleh sahabat. Jadi terbukti Anas bin Malik selain banyak anaknya, banyak juga hartanya. Biasa orang panen 6 bulan sekali, Anas bin Malik panen 2 kali. Cuma tidak terkenal bahwa Anas bin Malik hartanya banyak. Karena memang yang ditonjolkan bukan harta. Sama dengan Abu Bakar, jangan dikira Abu Bakar itu tidak kaya. Beliau itu ketika berangkat hijrah dengan Nabi, emasnya tuh banyak berkantong-kantong. Sampai marah Abu Quhafah. Ya Asma, kamu cek dulu emas-emas Abu Bakar tuh. Jangan-jangan sudah dibawa sama Muhammad. Memang semua emasnya itu dibawa untuk perjuangan mendakwahkan Islam. Jadi jangan disangka Abu Bakar enggak kaya. Cuma Abu Bakar tidak terkenal kayanya. Beliau lebih terkenal jujurnya. Sama dengan orang tetangga kita. Orang taunya dia guru, tapi kok setiap 1 tahun renovasi rumah. Padahal dia guru. Kok setiap tahun rumahnya naik terus? Jangan-jangan punya tuyul. Tak boleh kita. Taunya orang itu tetangga kita itu kerja misalkan bawa mobil, antar jemput. Tapi kok umroh setiap tahun? Jangan-jangan punya tuyul. Kita tak boleh suudzon. Boleh jadi di kampung dia 10 hektar punya sawit, tapi tak pernah ngomong sama orang. Makanya orang itu kadang-kadang Pak terkenal bukan karena kayanya, tiba-tiba kaya. Orang lain suudzon. Padahal dia punya kos-kosan di Batu Aji, tapi tak pernah bilang sama tetangga. Padahal dia punya mobil bus misalkan di Jawa, sampai 10 unit. Kita nggak tahu. Taunya dia cuma kerja jual lontong sayur. Makanya kita tak boleh suudzon sama orang. Tiba-tiba orang kaya yang dianggap punya tuyul, dianggap sudah belajar sama Gus Samsudin, dikira tiap malam streaming cek kodam. Wah, ini tak betul. Kita mesti harus husnudzon kepada orang. Boleh jadi enggak lah, dia kaya mungkin di kampung dia punya sawit, di kampung dia punya padi banyak. Nah, ini salah satunya. Bagaimana hadisnya kata Nabi, perhatikan baik-baik. Kata Nabi, idza aradallaha bi 'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah berkehendak kepada satu hamba, jika Allah menginginkan satu hamba itu berbuat baik, istakmalahu, maka Allah akan memakainya. Jika ada seseorang hamba manusia dikehendaki oleh Allah berbuat baik, istakmalahu, maka Allah akan memakainya. Bahasanya bahasa tinggi. Kayak mana caranya orang itu dipakai sama Allah? Kalau kita tahunya kan memakai baju, memakai sarung. Ini Allah memakai kita. Maka ditanya sama sahabat, "Fa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana caranya Allah memakai orang itu? Maka Nabi menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin shalihin qoblal maut." Kalau Allah menginginkan yang baik kepada hambanya, kemudian Allah akan memakainya dengan cara memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada orang ini untuk beramal soleh qoblal maut, sebelum dia meninggal.
Jadi kalau tak paham begini, kita nih kalau suka sama satu baju, suka sama satu jubah, suka sama peci, dan peci menjadi favorit, setiap orang pasti akan memakainya. Macam mak-mak. Mak-mak kalau sudah suka sama cincin tuh, cincinnya banyak, tapi dia lebih suka cincin yang berwarna-warni dan punya manik-manik. Itu dipakainya semua. Acara sunatan dipakai, acara nikahan dipakai. Kalau orang sudah suka dengan satu baju, kalau bapak-bapak ini suka dengan peci, suka dengan surban yang warna hitam, maka warna hitam ini selalu dipakainya, padahal surban lain tuh banyak. Nah, begitu kira-kira. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah menghendaki orang ini berbuat baik, Allah akan selalu memakainya. Dengan cara apa? Diberikan pertolongan oleh Allah orang ini untuk beramal soleh. Jadi maksudnya begini, kita ini dalam Islam untuk bisa menjadi orang yang dipakai oleh Allah, tolong agama Allah dengan fungsinya masing-masing. Maksudnya bagaimana? Orang kalau kaya, dia tak bisa ceramah, dia tak bisa juga mungkin langsung terjun gotong royong, tapi dengan kekayaannya dia bantu Islam. In tansurullah yansurukum. Kalau engkau menolong agama Allah, kau akan ditolong oleh Allah. Orang membantu dan memperbesarkan, meninggikan agama Islam dengan fungsinya masing-masing. Yang kaya, bantulah Islam itu dengan hartanya. Kalau tak kaya tapi dia punya jabatan, maka bantulah agama Islam itu dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Saya ini tak pernah punya jabatan Pak Ustadz. Minimal kita punya kekuasaan di rumah. Ini kadang banyak laki-laki di kantor jadi direktur, jadi manajer, sampai ke rumah tak berkuasa dia Pak. Diatur sama istri. Sana. Abang, aku mau pergi ke arisan. Abang tolong masak nasi, masak bubur, buat susu untuk anak abang. Dada abang, aku mau arisan dulu. Setidaknya kalau kita tak punya kekuasaan di kantor, minimal di rumah kita punya kuasa. Tapi banyak laki-laki tak berkuasa di rumah, kalah sama istrinya. Jadi kalau orang mau bantu Islam, tengok dulu fungsinya. Kalau punya jabatan dengan kekuasaannya. Bagaimana cara orang punya jabatan membantu Islam dengan kekuasaannya? Tak perlu teriak-teriak Pak. Kalau satu dinas, kantor dinas, kepala dinas, kalau dia cukup dengan tanda tangan saja. Apa tanda tangannya? Setiap staf karyawan hari Rabu wajib sholat duha. Yang tak sholat duha dipotong gajinya 500.000. Kira-kira duha semua enggak? Duha Pak. Kepala dinas cukup tanda tangan saja. Misalkan kepala dinas pendidikan, setiap kepala sekolah di Batam mau SMP dan SD wajib sholat duha Senin dan Kamis. Kira-kira penuh enggak masjid Pak? Maka kepala dinas tak perlu. Kalau saya teriak-teriak takbir akbar misalkan, jangan minum homer, itu kan cuma sekedar saja di situ. Orang dengarnya, oh kata Ustadz jangan minum homer. Apakah diikutin? Tak bisa Pak. Tapi seorang kepala dinas, kepala direktur, wali kota, gubernur bikin perda, bikin kebijakan yang di dalam kebijakannya itu tentu akan membantu agama Islam. Setiap karyawan dan staf harus wajib setiap bulan dikeluarkan 2,5% dari gajinya. Mau bilang apa staf? Kalau yang tak mau dipecat. Takut mereka semua Pak. Macam di kantor ada, saya dulu pernah ada orang yang kepala dinas mewajibkan sholat duha Pak. Yang tak sholat duha dipotong 500.000 Pak. Setiap Senin dan Kamis sholat duha Pak. Gak ada yang tertinggal. Maka kepala dinas itu tak perlu teriak-teriak pakai mic di mimbar takbir kabar tak. Kalau ustadz setiap khutbah Jumat teriak-teriak innamal khamru wal maisir, sesungguhnya judi, sesungguhnya khamr itu haram. Itu kan sekedar pemberitahuan. Tak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang itu adalah jabatannya, dengan kekuasaannya. Kalau wali kota, kalau gubernur, semua klub-klub malam, diskotik tutup. Kira-kira tutup Pak? Tutup. Tapi kalau ustadz, oh sampai datang ke tempat Pak dicemooh Pak. Nah ini maksudnya. Jadi kalau hari ini kita punya jabatan, punya kekuasaan, pakailah kekuasaanmu untuk menolong agama Allah. Maka engkau akan menjadi orang yang dipakai oleh Allah. Tak punya jabatan, tak punya harta, setidaknya kalian punya kekuatan, punya tenaga. Bantulah agama Allah itu dengan tenagamu. Agama Allah itu maksudnya ada masjid,
masjid yang butuh tenaga, kalau tak bisa kamu bawa semen, kalau tak bisa kamu bawa kerikil, tak bisa bawa karpet sama AC, minimal kamu datang, kamu punya kekuatan, punya tenaga, bantulah dengan gotong royong. Sudahlah tak bantu, sudahlah tak datang gotong royong, asih nak kritik terus, semuanya dikritik. Ini tiangnya yang miring, ini pengurusnya tak benar. Kalau ketemu sama orang ini antukkan aja kepalanya. Sudahlah tak ngasih semen, tak ngasih batu kerikil, asik nak semua salah. Pengurus salah, yang ini salah semuanya. Jadi kalau kita ini sudah dikehendaki oleh Allah, dipakai oleh Allah, bantulah agama Allah itu dengan cara kita masing-masing. Tapi jangan sampai ketika kita hijrah, dulu dia preman. Di pasar dia Pak, semua orang takut. Karena dia preman. Tapi setelah hijrah tobat, macam kucing kena hujan. Semana kucing kena hujan itu? Basah kuyup. Setelah ditanya, bang, abang dulu kan preman pasar. Iya Pak Ustadz. Jadi gimana sekarang bang? Apa yang kita bikin untuk Islam nih bang? Aduh Ustadz, saya ini sekarang sudah hijrah Pak Ustadz. Jadi gimana? Saya bawaannya mau itikaf aja di masjid Pak Ustadz. Jadi gimana? Kayaknya rasa-rasanya mau mati Pak Ustadz. Mau husnul khotimah. Iya kalau langsung mati, kalau tak mati. Jadi maksudnya apa? Dulu kalau kita garang, dulu kalau kita preman, ketika kita hijrah, jangan buang kepremanannya, tetap dipakai premannya itu untuk nahi mungkar. Seperti siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mantan pegulat, orang yang suka jahil, orang yang sudah suka malak, suka ngerampok. Sayyidina Umar bin Khattab, pegulat dia juara bertahan Pak di pasar Ukaz. Tak ada yang menang sama Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Umar masuk Islam, dia tetap garang sampai-sampai setan itu takut sama Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar mau ke bandara lewat rumah sakit Bayangkara, setan dari arah Batu Besar lewat mau Bayangkara juga mau ke SMA 3, mikir-mikir panjang Pak, setan tak mau. Kenapa enggak lewat depan rumah sakit Bayangkara? Ada Umar lewat situ. Kalau Umar lewat satu jalan Pak, setan tahu, tak mau dia berpapasan dengan Sayyidina Umar, takut dipenggal. Kalau kita Pak, satu jalur sama setan. Kalau Sayyidina Umar, enggak. Sayyidina Umar ditakutin sama setan. Coba bayangkan, manusia biasa yang jelas-jelas ketika malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad, Sayyidina Umar tak tahu. Dulu kan ada hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan. Datanglah malaikat Jibril nanya sama Nabi Muhammad, orangnya putih bersih, ganteng, rambutnya ikal, hitam. Ditanya sama Sayyidina Muhammad, ya Umar, manis sa'il, tahu enggak kamu orang yang tadi nanya sama aku? Enggak ya Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Jadi kamu tak tahu laki-laki tadi yang datang kepadaku? Enggak Rasulullah. Itu malaikat Jibril Umar. Ini menunjukkan Sayyidina Umar manusia biasa. Ada malaikat yang menyerupai manusia, Sayyidina Umar tak tahu. Sekarang Pak, bukan cuma tahu sama malaikat, tahu bahasa malaikat Pak. Innama qawli rahmatan inallah. Itu Mama Gufron. Tahu bahasa semut, tahu bahasa bidadari. Sayyidina Umar loh, tak tahu sama malaikat, dia pula tahu sama bahasa malaikat. Ini tak betul kan? Kalau ada orang di sini, sikat aja deh Pak. Ini namanya pembelajaran yang menyesatkan. Jadi apa maknanya? Sayyidina Umar yang ditakutin sama setan dari saking garangnya, ketika masuk Islam, beliau juga gagah berani mendakwakan Islam. Makanya Rasulullah berani berdakwah Islam terang-terangan ketika Sayyidina Umar masuk Islam. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi Muhammad takut diam-diam melebarkan, memperjuangkan, mendakwahkan, menyebarkan agama Islam itu diam-diam. Tapi setelah Sayyidina Umar masuk Islam, beliau berani. Jadi ditanya sama Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah agama Islam ini benar? Apakah menyebarkan agama Islam adalah perintah Allah? Iya. Ya udah, kalau memang ini benar, ayo kita datang ke Ka'bah, kita hancurkan berhala-berhala itu. Begitu Sayyidina Umar. Jadi bukan berarti kalau misalkan Bapak dulu mantan preman, ketika hijrah, ketika sudah taubat, jangan nanti lemes kayak kucing kurap. Harus juga tampakkan, oh saya dulu preman pasar di sini, maka datang ke pasar itu diberantas semua kemaksiatan. Begitu Islam. Seperti siapa lagi? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Pak ini adalah orang kafir dulu sebelum masuk Islam yang mengalahkan Nabi Muhammad di Jabal Uhud, di perang Uhud. Khalid bin Walid ini dengan taktiknya bisa kalah Nabi Muhammad sampai meninggal Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Yang pernah umroh mungkin tahu di situ ada namanya Jabal Rumat. Jadi ini pemakaman syahid
Sayyidina Hamzah. Sebelah sini ada Jabal Rumat, ini Gunung Uhud. Yang Gunung Uhud ini tingginya kurang lebih 1.200 meter. Gunung Uhud itu adalah replika gunung yang ada di surga. Jadi di surga nanti Pak ada gunung persis seperti perang Uhud. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum sampai ke Madinah, belum umroh, kami doakan bersama-sama mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Kalau mau daftar insya Allah bareng saya. Hari Kamis nanti, besok lusa saya mau berangkat. Saya doakan mudah-mudahan bapak bisa sampai ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Di situ ada Jabal Rumat, di sini Gunung Uhud, di sini pemakaman Sayyidina Hamzah. Kata Nabi Muhammad, kalah menang kalian para pemanah 70 orang yang ada di Jabal Rumat. Rumat ini kan pemanah, mana? Jadi di Gunung Jabal Rumat ini ada 70 pasukan Islam. Menang aku di bawah, jangan turun. Kalah pun aku di bawah, kamu jangan turun. Tetap posisinya kamu di Jabal Rumat dengan panahnya yang siap. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika nampak di bawah Nabi Muhammad menang, mengambil harta rampasan dari musuh, turunlah semua sahabat-sahabat yang 70 orang ini. Apa yang terjadi? Datanglah Khalid bin Walid dengan pasukannya, mengitari Jabal Uhud, sampai ke Jabal Rumat, habis semua. Dari saking kalahnya Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad ini menangis terseduh-seduh. Kenapa? Perang Uhud, sejarah sudah menyampaikan bahwa tidak hanya gugur sahabat-sahabat Nabi, tapi gugurnya Asadullah, paman Nabi yang berjulukan singa Allah. Siapa dia? Sayyidina Hamzah. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Bagaimana Wahsy? Disuruh sama Hindun, dilempar tombak. Setelah tertancap di sini, diambil tombak lagi sama Wahsy ke Sayyidina Hamzah, yuhazhizu. Setelah diambil, ditusuk lagi sama Wahsy ke punggung dari Sayyidina Hamzah, mohon maaf, sampai tembus ke pantatnya ke bawah. Digoncang sama Wahsy. Begitu kejamnya si Wahsy, tidak hanya sekedar membunuh, tapi mencabik-cabik isi. Jantungnya diambil, dikunyah sama Hindun. Hidung, kuping, bibir, lidah dijadikan leontin, dipotong kecil-kecil. Oh, kejam. Rusak semua isi dalam di sini. Nabi Muhammad SAW menangis terseduh-seduh nengok pamannya itu. Dari saking sakit hatinya Nabi Muhammad, ketika Hindun masuk Islam, ketika Wahsy masuk Islam, Nabi tidak mau menengok wajahnya Hindun. Dari sakit hatinya. Meskipun Hindun sudah masuk Islam, tapi Wahsy yang membunuh Hamzah, beliau ketika bertobat, beliau membunuh paman Nabi Asadullah, singa Allah, tapi ketika masuk Islam, Wahsy ini membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Jadi apa maknanya? Bahwa dosa Wahsy, saya dengan tangan saya ini sudah membunuh paman Nabi Muhammad Hamzah Ibnu Abu Thalib. Saya membunuh dengan tangan saya ini, saya membunuh orang terbaik. Hari ini saya membunuh manusia terburuk. Dibunuhlah Musailamah Al-Kadzab dengan tangannya sendiri. Apa maknanya Pak? Orang bertobat ini harus seri. Dulu dia bertobat misalkan banyak alkohol, banyak penipuan, banyak judol yang dimainkan. Ketika bertobat mestinya harus sedekah sesuai dengan yang dia tipu. Itu cara bertobat kalau model Wahsy. Tapi Allah kan maha sayang. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berdosa menipu perempuan, menipu orang sampai 10 orang, maka kita mesti harus memberikan kebaikan kepada 10 orang. Jadi biar seri. Jadi Wahsy ini selesai. Seandainya aku tak bisa membunuh Musailamah Al-Kadzab, mungkin Allah tidak mengampuniku. Dia berpikir dalam hatinya, karena saya membunuh orang terbaik, berarti tobatnya dia harus membunuh orang terburuk. Itulah peperangan terjadi. Khalid bin Walid pada saat itu adalah preman, adalah panglima besar orang kafir Quraisy yang gagah berani. Beliau ketika masuk Islam tidak bergeser sedikit pun pemberanian. Dia tetap berada di depan, bahkan dia pengen mati dalam keadaan syahid di perang Pak. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid meninggal karena sakit seminggu di kasur di rumahnya, di kamarnya. Apa kata beliau? Kenapa ya Allah saya tidak mati di peperangan? Padahal di badannya itu cuma tinggal sejengkal. Sejengkal sisa tombak, sejengkal sisa pedang, sejengkal sisa batu dan segala macam. Artinya badan ini sudah banyak sisa-sisa tombak dan pedang. Tapi kalau Allah tidak berkehendak beliau meninggal di peperangan, tidak bisa. Ini maknanya apa? Kematian itu di tangan Allah. Jadi jangan terlalu takut mati. Khalid bin Walid ini sudah tinggal sejengkal sisa pedang dan tombak. Tapi kalau Allah tak berkehendak dia mati di peperangan, tetap tak mati di peperangan. Padahal dia pengen. Jadi sampai-sampai begini, ayo lawan sini. Agar dia mati di peperangan. Tapi tetap tak mati. Matinya sakit seminggu. Jadi kita aja jangan terlalu takut.
Pak, kenapa Bapak tak naik motor? Saya takut mati Pak Ustadz kecelakaan. Rupanya jatuh di kamar mandi. Rupanya kesedak minum air. Jadi kita ini jangan terlalu takut mati. Mati itu pasti, tapi kita jangan terlalu takut mati. Banyak orang terlalu takut mati sehingga tak enak makan. Orang beriman itu cuma dua syaratnya menjadi orang beriman. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang beriman itu yakin dengan ketetapan Allah, dia tidak takut dengan masa depan, wala yahzanun, dia pun juga tidak sedih, tidak kecewa dengan masa lalu. Itulah orang beriman. Cuma dua aja syaratnya. Kalau kita mengaku orang yang beriman, hakikat dan akidah kita yakin tauhid kepada Allah, tidak pernah takut dengan masa lalu, tak takut dia nanti aku kerja apa, nanti aku makan apa, waktu pensiun aku bagaimana. Jangan terlalu takut. Allah semua pasti memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan ketetapan. Dan orang yang beriman juga tidak kecewa dengan masa lalu. Tak pernah kecewa dengan masa lalu. Kalau masa lalu kita banyak dosa, sekarang bukan hanya kecewa, tapi yang kita lakukan adalah terus berzikir kepada Allah, beramal soleh, kalau punya uang berbagi. Jadi kalau orang sudah dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipakai oleh Allah. Salah satu dipakai dengan Allah cara apa? Yuwaffiquhu. Orang kalau sudah dikehendaki, disayang sama Allah, dipakai sama Allah, maka Allah memberikan taufik kepada kita, Pak. Ada taufik, ada hidayah. Makanya banyak orang kalau sambutan Pak RT, wabillahi taufik wal hidayah. Ada orang sambutan ketua masjid, ketua panitia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullah. Apa perbedaan taufik dan hidayah? Kalau hidayah ini umum. Kenapa? Karena hidayah bukan cuma manusia, hewan pun dapat. Kata Allah, wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Kata Allah, aku sudah wahyukan ke lebah yang membuat madu itu, yang keluarin madu. Allah sudah wahyukan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta, untuk membuat rumah-rumah dari pohon-pohon, membuat rumah-rumah dari wa mimma ya'rishun, di rumah-rumah orang. Jadi lebah itu membuat sarangnya di rumah orang, di belakang dapur, di kayu-kayu, di pohon-pohon, itu atas perintah Allah. Itu namanya hidayah. Jadi kalau dibilang hidayah dengan taufik berbeda. Kalau hidayah bisa untuk semua makhluk, manusia dan hewan, tapi kalau taufik itu hanya manusia saja. Apa perbedaannya? Kalau diumpamakan jalan, hidayah itu pamflet saja. Jadi kalau Bapak mau ke Nagoya, itu ada Nagoya arah ke sana. Tapi tidak tahu tempatnya di mana. Yang penting kalau Nagoya lurus belok kiri sudah sampai. Padahal belum tentu belok kiri sampai karena masih ada gang lagi, masih ada lampu merah. Itu hidayah. Jadi hidayah itu pamflet, tapi kalau taufik langsung dibimbing ke tempat asli yang kita tuju. Jadi caranya bagaimana Pak Ustadz? Kalau Allah memberikan taufik kepada kita, maka kita berarti karena diambil kata wafaqah yuwafiqu. Wafaqah yuwafiqu taufikon. Taufik itu adalah kemufakatan kita dengan Allah. Kita sepakat dengan Allah kalau homer haram. Kita sepakat dengan Allah kalau judi, apalagi judi online itu haram, kita tak lakukan. Berarti sepakat. Kita sepakat dengan Allah, kata Allah aqimus shalah, tegakkan salat, wa atuz zakah, dan bayarkan zakat. Kita melaksanakan salat, berarti kita dalam keadaan sepakat dengan Allah. Kata Allah merah, kita laksanakan merah. Kata Allah salat, salat. Kata Allah bayarkan zakat dari duit hartamu yang tersimpan banyak di bank, bayarkan zakat. Berarti kita sepakat. Jadi kalau orang sudah diberikan taufik, maka dia menjalankan ibadahnya senang. Karena dia ada kemufakatan, ada MOU dengan Allah di Al-Quran, lalu kita laksanakan. Lalu yang kedua, makna dari taufik ini dibimbing sama Allah langsung menuju kebenaran. Misalkan kalau menunjuk jalan, saya tanya sama Pak Ade, di mana rumah sakit Bayangkara? Oh, Pak Ustadz kalau dari Tiban, lewat Simpang Jam, belok kanan flyover itu terus aja sampai di bundaran bandara, Pak Ustadz belok kiri, habis itu belok kanan. Sampai di sana, Pak Ade, saya sudah sampai di simpang SMA 3. Di mana itu Pak Ade, rumah sakit Bayangkara? Belok kanan Pak Ustadz. Saya tak paham Pak Ade. Datang Pak Ade, gini Pak Ustadz, saya antar langsung. Sama Pak Ade langsung dituntun, bukan hanya mengarahkan lewat WhatsApp, tapi diantar langsung, beliau datang, diantar di depan rumah sakit Bayangkara. Ini loh Pak Ustadz. Ini namanya taufik Pak. Tapi kalau hidayah, sekedar pamflet saja, belok kiri,
Rumah Sakit Bayangkara, belok kanan, SMA 3, akan kayak gitu. Itu namanya hidayah. Tapi kalau taufik langsung, Pak. Ini namanya taufik. Jadi Bapak bisa merasakan saya sudah dapat taufik atau tidak. Dan salah satu cara kita mendapatkan pertolongan dari Allah dengan taufik itu bisa saja dengan firman Allah secara qauliyah. Kita bisa melaksanakan amal soleh karena kita mendapatkan Al-Quran yang kita baca, tahu terjemahannya. Yang kedua, kauniyah. Apa kauniyah? Perwujudan. Allah mengirim kita petunjuk bukan lewat Al-Quran, tapi lewat media sosial. Tiba-tiba pagi-pagi males mau ngaji Al-Quran, males mau sholat duha, tiba-tiba datang video. Rupanya Ustadz Somad. Rupanya Ustadz Adidayat. Rupanya tiba-tiba nengok HP, rupanya datang video Buya Yahya. Gara-gara itu langsung ambil wudhu, sholat duha. Dan itu terjadi banyak sama orang sekarang. Karena iman seseorang ini yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Manusia ini imannya kadang naik, kadang turun. Paginya dia rajin sholat subuh, ngaji Al-Quran, duhurnya males. Kenapa? Karena diajak ngopi sama kawan, sampai duhur tak sholat. Asin di kopi, tempat kopi lama kali, entah ngobrol ke sana ke sini. Padahal subuhnya kajian subuh, padahal subuhnya sujud 2 kali isyraq, padahal sholat duha, tapi pas duhur tiba-tiba moodnya turun. Nah, maka perlu kita booster seperti taufik. Maka kalau kita Pak 24 jam bisa beramal soleh dengan semangat, boleh jadi karena nengok Al-Quran terjemahannya, boleh jadi karena kita nengok video-video dari Baitus Salam, Ari Ragar dan official, maka kita booster naik. Nah, inilah pentingnya kenapa ilmu itu disebarkan. Kan boleh jadi kita itu naik iman kita bukan karena duduk di majelis taklim, tapi karena nengok video. Oh iya ya, masuk juga akal nih. Kan berapa banyak orang beriman, berapa banyak orang istiqomah karena nonton video. Nonton videonya Ki Haji Zainuddin MZ, meskipun beliau meninggal, tapi dengan perkataan yang sedetik, yang semenit, yang 2 menit, kita naik imannya. Nah, ini namanya orang yang taufik. Jadi Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita karena kita mendapatkan secara kauniyah ataupun secara kauliyah firman Allah. Ibu, gimana Bu? Sudah doa Bu untuk mendapatkan taufik? Sudah Pak Ustadz, saya sudah tak doa lagi Pak Ustadz untuk minta pertolongan taufik. Kenapa? Suami saya Pak Taufik Pak Ustadz. Oh itu lain lagi lah. Jadi dari sekarang dia udah tak minta pertolongan sama Allah. Kebetulan sudah dapat taufik. Rupanya suaminya namanya Pak Taufik. Jadi kalau Allah ini sudah berkehendak kepada kita Pak, jadi Bapak bisa dicek sekarang pulang ke rumah, saya kira-kira dipakai enggak sama Allah. Kalau Bapak merasa dipakai sama Allah, Bapak gemar beramal soleh, gemar bersedekah, gemar sholat duha, gemar duduk di majlis taklim, gemar silaturahmi. Berarti Bapak sedang diawasi dan dipakai oleh Allah. Berarti kita ini sedang dicintai dan disayang oleh Allah. Li amalin soleh qoblal maut. Dan yang paling penting kata Nabi, sebelum mati, kamu dipakai oleh Allah sebelum mati. Maksudnya apa? Kita beramal amalan yang bisa dibawa sampai mati. Yang kita tahu kalau dalam hadis Bukhari dan Muslim itu hanya 3 saja Pak. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladin sholihin yad'u lahu. Kalau manusia meninggal, kalau manusia sudah mati, maka amalnya terputus. Maksudnya gimana? Kalau orang sudah mati kan tak mungkin sholat lagi Pak. Tidak ada amal yang bisa transfer ke akhirat dia. Kalau orang sudah mati, semua tak bisa sholat, tak bisa umroh lagi. Jangan sampai Bapak datang ke masjid taklim, datang masjid Baitus Salam, nengok orang sudah mati seminggu, tiba-tiba masih sholat. Kok sholat lagi? Itu bukan orang yang sudah hidup lagi, itu bahaya, itu hantu pula itu kan. Sudah jelas dikubur kemarin. Maka kalau orang sudah mati, terputus semuanya. Tapi ada yang tidak terputus, 3 kata Nabi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Dan itu hadis Bukhari Muslim. Tapi hadis ini tidak, ternyata bukan cuma 3 Pak, 7. Innama yalhaqul mu'minuna, innama yalhaqul mu'minah min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Orang kalau sudah meninggal, maka dia akan dapat pahala transferan dari amal yang dia kerjakan sewaktu hidup, dari kebaikan yang dia kerjakan sewaktu hidup. Apa dia? Ada 7. Yang pertama, ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Seperti apa ilmu yang diajarkan? Oh saya Pak Ustadz, saya ini bukan Ustadz, saya ini bukan anak pesantren, berarti saya tak dapat nih. Kenapa? Tak mungkin saya ngajar karena saya tak punya. Tak. Mengajarkan ilmu itu bukan berarti harus mondok, bukan harus datang ke Al-Azhar, harus punya titel LCMA, tidak. Bapak punya tanggung jawab juga mengajarkan anak. Minimal Bapak di rumah mengajarkan ayat kursi. Minimal Bapak mengajarkan bagaimana cara menjawab adzan.
Saya dulu tanya, kamu bisa nggak jawab hayya 'alas shalah? Apa jawabannya? La haula wala quwata illa. Kenapa kok bisa tahu? Dulu Pak Ustadz, saya ini ketika diajak ke masjid pas ada adzan, kata ayah, jawab kalau hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Maka setiap anak ini mengucapkan la haula wala quwata, besarnya nanti bapak dapat. Meskipun bapak meninggal, bapak dapat pahala. Maka sekarang cek pulang ke rumah, bapak sudah ngajarkan apa? Minimal ngajarin Fatihah. Jangan sampai dipasrahkan ke guru tipiki semua, Pak. Banyak orang masrahkan anak ke guru tipiki, setelah tak tahu baca Quran, guru tipikinya diteror, diancam. Oh, tak betul Ustaz. Masa anakku 2 tahun ngaji tak tahu-tahu. Lo bapaknya lo tak pernah monitor, hanya padahal bayar mahal katanya. Disekolahkan di sini, di sekolah. Makanya Pak, kita sekolahkan kalau pengen anaknya paham agama, sekolahkan di tempat agama. Ini banyak orang pengennya anaknya hafal Quran, tapi disekolahkan di tempat kurikulumnya yang agamanya 20%, umumnya 80%. Mana mungkin bisa dia rajin berjemaah? Kita pengen anak kita pengen berjemaah, rajin mengaji, tapi disekolahkan di tempat umum, kurikulumnya agamanya 0%. Yang ada umum semua. Jadi kita harus rasio. Kalau pengen kita mendidik anak dengan baik, maka tempatkan anak pengen punya agama yang baik. Tempatkan di sekolah agamanya yang naik, yang 80% minimal. Jadi kita mengajarkan ke anak tak perlu jadi ustadz, ajarkan apa saja. Bapak harus punya kenangan, harus punya catatan. Saya ayat kursi anak saya bisa hafal karena saya. Nah, sekarang bapak-bapak sudah mengajarkan apa ke anak? Jadi jangan hanya pasrah kepada guru tipiki. Wa nasyarahu, dan menyebarkan. Sekarang menyebarkan ilmu itu bukan berarti harus pakai takblik akbar. Dengan HP Pak Ade sudah menjalankan wa nasyarahu, menyebarkan ilmu. Lalu yang kedua, setelah ilmu disebarkan dan diajarkan, waladan solehan tarokahu, meninggalkan anak yang soleh dan ibu bapak sudah meninggal. Kalau bapak meninggal, anaknya soleh karena dibondokkan, maka selama anak ini dia berdoa kepada Allah, bapak dapat transfer pahala. Maka jangan sampai kita ini sebagai orang tua, banyak yang curhat sama saya, Pak Ustadz, kenapa anak-anak orang sekarang ini sudah berganti bergeser moralnya Pak Ustadz? Salah satunya karena agamanya kurang. Makanya bapak-bapak meskipun dulu dia tidak pernah mondok, sekolahkan anaknya ke sekolah agama, sekolahkan anaknya ke sekolah yang bisa menaikkan derajat kita nanti di sisi Allah. Dengan cara apa? Pengetahuan-pengetahuan agama. Salah satu juga mendidik anak, meninggalkan anak yang soleh, menikahkan anak. Bapak-bapak yang punya anak gadis, nikahkanlah dengan lajang-lajang yang bukan karena hartanya, bukan karena uangnya banyak, bukan karena jabatannya. Banyak saya tanya sama ibu-ibu itu, kalau datang anak lajang 3, yang satu PNS, yang satu S1, S1-nya pun belum kerja, yang satu lagi imam masjid. Saya tanya sama ibu tuh, ibu mau yang mana? Yang PNS aja lah Pak Ustadz, yang jelas katanya. Jadi tak mau Bu, kalau imam masjid imam masjid nanti dapat insentif 3 bulan dirapel Pak Ustadz, tak masuk-masuk. Mau makan apa anak saya? Padahal Nabi sudah menyatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawijuhu. Kalau datang anak lajang ke rumahmu, dia baik agamanya, dia baik akhlaknya, nikahkanlah dengan anak gadismu. Tapi kan orang sudah beda, Pak. Kita nengok punya anak gadis yang datang abang-abang bawa pajero, langsung Pak, oh cocok ini katanya cocok. Kalau yang datang bawa jubah Pak, bawa tasbih, menikah sama dia mau makan tasbih katanya. La ilaha illallah. Siapa dia nak? Guru ngaji mah hafal Quran. Alah, mau makan apa nanti kamu? Nikah pula sama guru ngaji katanya. Ini tak betul Pak. Tapi kalau yang datang dapat pajero ke rumahnya, Bu, kenal di mana kamu Dok? Kenal di mana kamu Ning? Di kampus katanya. Kaya dia. Iya, bapaknya punya PT. Oh, kapan nikah? Nikah aja lah langsung. Rupanya 3 bulan kemudian pajero rental. Nangis tuh anak gadis. Jadi kita itu mendidik anak salah satunya adalah tengok akhlaknya baik, agamanya baik. Tak usah risau dengan rezeki Pak. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit kata Allah aku sediakan rezeki itu. Berapa banyak orang menikahkan anak ini tunggu mapan dulu. Padahal jelas Allah Nabi sudah mengatakan, ya ma'syarus sabab wahai pemuda, ketika kamu sudah mampu maka nikahlah. Jangan nunggu harus mapan dulu baru nikah. Kalau anak gadis kita Pak sudah lulus SMA, daripada dia keluyuran kemana-mana, ada orang yang meminang, yang datang melamar anak kita itu baik agamanya, baik akhlak, dinikahkan. Gak perlu takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak perlu takut dengan masa depan Pak. Allah akan bantu.
Jadi ini penting, mendidik anak bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, tapi bagaimana memilih pasangannya yang baik. Begitu juga ibu, bapak yang punya anak laki-laki, maka carilah calon menantu perempuan yang baik akhlaknya. Karena mendidik anak dimulai dari ibunya. Kalau sempat ibunya keong racun, ibunya suka tiktokan joget-joget, pakai baju you can see, you kamu can dapat si melihat, kau bisa melihat ketekku. Kalau ibunya Pak kucing garong, keong racun, sikuk bagi duo nyanyi di rumah, alamatlah anaknya itu. Anak itu tergantung mamanya Pak. Kalau mamanya soleha, mamanya rajin puasa, anaknya cerdas. Jadi sampaikan ke istri bapak nanti pulang ke rumah, ma, gak usah repot-repot. Kalau pengen anakmu cerdas ini, seberapa banyak tahajudmu di rumah. Karena doa anak, doa perempuan, doa ibu kepada anak diterima sama Allah. Kalau bapak ini tak terlalu terima. Kalau doa anak perempuan ke bapaknya diterima. Tapi kalau doa orang tua laki-laki ke anak itu masih agak mengganjal. Tapi kalau ibu yang doakan anaknya, maka tengok Pak, kalau ada anak-anak sukses, pemuda-pemuda sukses, itu karena ibunya soleha, karena ibunya rajin hatam Quran, ibunya rajin tahajud, tengah malam dia berdoa kepada Allah. Maka sampaikan kepada istrinya. Kata Ustadz Nuruddin, nanti bisa dipotong, kalau pengen anakmu cerdas, anakmu sukses, kamulah yang sering-sering tahajud, bangun tengah malam berdoa kepada Allah. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, wa auhayna ila ummi Musa an ardi. Nabi Musa itu sebelum jadi nabi, waktu masih kecil Allah sudah mewahyukan kepada ibunya. Sebelum Nabi Musa besar, sebelum Nabi Musa jadi nabi, sebelum Nabi Musa punya mukjizat bisa membelah lautan, jauh daripada itu Nabi Musa belum lahir, Allah sudah mengenal sama ibunya. Ini menandakan bahwa ibu itu prioritas utama untuk menjadikan anak hebat. Kan'an, anak Nabi Nuh, kenapa bisa masuk neraka? Ibunya kurang ajar, bukan Nabi Nuhnya. Jadi tak menjamin meskipun bapaknya Nabi, tapi kalau ibunya yang kurang ajar, anak pun jadi kurang ajar, bisa masuk neraka. Maka betulkan, baikkan, mendidik anak mulai dari ibunya. Kemudian setelah anak, mushafan warrathahu, mewakafkan mushaf, mewakafkan Al-Quran. Nah ini yang penting. Jadi jangan dianggap mewakafkan Al-Quran itu tidak masuk termasuk amal. Jadi kita ngasih Quran ke masjid, ngasih Yasin, ngasih buku-buku yang di masjid yang dibaca, itu termasuk wakaf yang akan mengalir ketika kita sudah meninggal. Tapi dirubah mindsetnya Pak. Sekarang banyak orang ke masjid itu ngasih wakaf Yasin, Yasin sama tahlil. Udah berserak di mana-mana Pak, saya tengok sobek-sobek kadang. Jarang orang mewakafkan Al-Quran, padahal Al-Quran itu lebih bagus. Bukan tak boleh, tapi kalau Yasin terlalu banyak, nanti tak dibaca, berserak, sobek-sobek, tinggal foto saja, tinggal foto almarhum tuh Pak. Fotonya selfie pula itu di situ, tinggal foto berserak-serak itu. Maka dirubah mindsetnya, kalau ke masjid wakafkan Al-Quran. 200.000 kali 5 1 juta, alhamdulillah. Berapa banyak kalau dibaca? Satu ayat, satu kalimat, satu surat, satu juz, bahkan satu Al-Quran. Berapa huruf yang kita dapat pahala dari orang. Meninggal kita, tapi Al-Quran yang ditaruh di Masjid Baitus Salam terus dibaca orang, selama itu kita ada mengalir pahalanya. Maka kalau kesempatan hari ini mungkin Bapak bisa beli Al-Quran, titip sama orang yang umroh, wakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, karena di sana berlipat gandakan. Solat saja 1 kali di Masjid Nabawi, solatun fi masjidi hada afdaluh mim mi'ati alfin, mim mi'ati dari 1000, min alfin fi masiwahu. Salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lain. Jadi kalau kita wakaf Al-Quran, maka 1000 dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mampu juga mewakafkan Al-Quran. Kemudian masjid dan banahu, masjid yang dibangun. Masjid yang dibangun tak mesti harus satu orang bangun masjid. Ngasih karpet ini termasuk amal yang tidak putus. Kita pernah ngasih AC, kita pernah ngasih kerikil, dan ini dibangun di masjid, bapak meninggal terus mengalir. Selama di masjid itu ada orang sujud, selama di masjid ini ada orang ngaji Al-Quran, maka selama itu kita mendapatkan pahala. Kemudian baitan libnis sabil banahu, rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil. Rumah, misalkan bapak punya kos-kosan 10, 3 pintu untuk orang yang musafir, yang kehabisan bekal. Kawan saya di Jakarta, dia punya rumah kos-kosan 10, 3 untuk orang mahasiswa yang kehabisan bekal. Banyak mahasiswa-mahasiswa di Jakarta tuh Pak, tak bisa bayar SPP, jangankan SPP, mau makan kadang tak ada, kehabisan bekal, maka diberikan sama kawan saya ini kos-kosan gratis. Jadi kita membuat kos-kosan gratis itu juga termasuk amal yang tidak terputus. Kemudian nahron ajrohu,
membuat sungai, aliran sungai yang dialirkan. Itu termasuk amal yang tidak putus. Orang meninggal seperti apa kalau sekarang? Bukan hanya sungai, sumur bor. Sumur bor, membuat toilet di pesantren. Jadi bukan berarti kita harus membuat sungai, tapi menyediakan fasilitas air. Berapa banyak di pesantren-pesantren sekarang itu, santrinya 2000, toiletnya 5. Itu antrinya luar biasa, Pak. Maka kalau ada pelelangan itu, telepon pengurus, Pak Pengurus, ini kayaknya ada pelelangan membuat toilet. Oh iya, Pak. Berapa ini Pak Pengurus yang dibutuhkan toilet? Ada 10, Pak. Bapak mau wakaf toilet, Pak? Enggak, saya nanya dulu pengurus, nanti kalau sudah punya duit. Saya kira kata pengurus, kenapa telepon capek-capek telepon? Rupanya dia cuma nanya aja. Tapi kalau Bapak mau seperti amal yang tidak terputus, bukan hanya sungai, tapi buat toilet, bantu buat bikin sumur bor di pesantren, di panti asuhan dan lain. Dan yang terakhir, sodakotan akhrajaha, sedekah yang dikeluarkan fi hayatihi, ketika dia hidup, mimmalihi, dari hartanya. Kita sedekah waktu kita masih sehat, kita sedekah dari harta jerih payah sendiri, itulah sedekah yang akan tidak terputus sampai meninggal, kita masih mengalir pahalanya. Jadi bukan hanya 3 saja, tapi ada 7. Innama yalhaqul mu'minah min amalihi wa hasanatihi. Orang kalau sudah meninggal, dia masih dapat transferan amal dan kebaikannya ketika hidup, yaitu salah satunya yang kelima, yang ketujuh ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, dan kita bisa beramal amal soleh sebelum meninggal. Dan mudah-mudahan kita semua juga selamat di akhirat dengan apa yang kita kerjakan, karena amal kita banyak sehingga dosa-dosa kita terhapus. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan. Sebentar lagi kita suruh, kalau ada pertanyaan kita sambil lalu kita diskusi sambil makan sarapan. Alhamdulillah berkah selalu di Masjid Baitul Salam, selalu disediakan makan, tidak hanya sekedar ngantuk-ngantuk, tidak hanya sekedar duduk-duduk saja, tapi disediakan sedekah. Mudah-mudahan yang beramal soleh, yang bersedekah, Allah berikan pahala yang mengalir terus meskipun sudah meninggal. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa salah hilap kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang disukai oleh Allah, yang dipakai oleh Allah, dan kita menjadi orang-orang yang sangat diberikan kasih sayang oleh Allah dan mendapatkan syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi